Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang penjualan e-commerce dalam C++, SQL, dan koneksinya dalam format PHP. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada ketua kelompok yang bernama Fadli Yusra. Selanjutnya ada Taufik Hidayat, dan ada Lutfia Rahmadani, dan ada Dede Amelia Rahman. Oke, kita masuk ke penjelasan C++-nya terlebih dahulu, di mana saya dan rekan saya, Dede Amelia, akan menjelaskan pemrograman di C++ yang nantinya kami akan memakai pemrograman tersebut ke MySQL dan menyambungkannya ke PHP. Oke, saya akan menjelaskan per line. Di sini ada include IOStream, di mana library input output C++. Di sini ada include IOManip untuk library untuk membaca setw. Di sini ada include stdlib, library C standar. Di sini ada using namespace std, itu penamaan deklarasi std. Lanjut, di sini ada void, kirimkan data ke PHP, string nama, string produk, integer harga, string tanggal, string waktu, dan lain-lainnya. Itu untuk tipe data void dihubungkan ke PHP kita. Ini yang akan kita hubungin ke PHP seperti yang ada di SQL, yaitu ada produk, harga, tanggal, waktu, dan stok. Di sini ada link domain kita yang kita pakai, yaitu http localhost php mysql koneksi php. Di sini ada debug untuk menampilkan ke layar. Di sini kita lanjut ke integer main. Integer main ini awal mula program. Nah, di sini ada konstanta integer main bar, di mana menu bar itu 20. Nah, ini tuh fleksibel banget, bisa diisi 18, bisa diisi 19, sesuai yang kita mau. Karena kebetulan kita ingin menunya ada 20, maka kita isi 20. Di sini ada string menu main bar, isi dari konstanta integer main barnya, ada nasi goreng gila, bebek rica-rica, dan lain-lain. Semisal kita ini hanya ada 19, maka angka sisanya itu 0. Jadi nggak error, nggak apa, tapi tiba-tiba menunya nggak ada 0. Nah, lanjut, di sini ada long harga member. Di long harga member ini menyimpan harga pada masing-masing menu sesuai indeksnya. Itu seperti nasi goreng gila harganya 25.000, roti bakar meledak harganya 14.000, pisang bakar keju harga 10.000, dan seterusnya. Di sini ada konstanta integer max order 10. Konstanta untuk maksimal order sebanyak 10 orderan. Jadi pengguna itu maksimal order itu hanya bisa 10. Di sini ada integer pesanan barang max order sama dengan 0, deklarasi pesanan barang atau maksimal order. Di sini ada integer jumlah pesanan max order sama dengan 10, deklarasi pesanan barang atau maksimal order. Di sini ada integer total, deklarasi total harganya. Char is member, ini karakter yang berfungsi untuk membaca dia member atau bukan. Di sini ada string nama pembeli, tanggal, dan waktu. Itu untuk menampilkan nama pembeli, tanggal, dan waktunya. Untuk berada di MySQL. Ini ada, lanjut, kita ada cout, program kasir mini market spot 24/7. Ini nanti akan menampilkan ke layar berupa teks. Yang ini juga sama, menampilkan layar berupa teks ke selamat datang di minimarket spot 24/7. Lanjut, di sini ada cout, masukkan nama pembeli, itu untuk menampilkan teks ke layar. Ignore ini untuk membaca input user dan disimpan ke nama pembeli. Di sini ada cout, masukkan tanggal. Nah, di sini membaca inputan user dan disimpan ke tanggal. Di sini ada cout, masukkan waktu, yang getLine ini untuk membaca inputan user dan masukkan ke waktu. Oke, ini ada cout, apakah Anda member, yay or nay. Nah, ini untuk menampilkan teks ke layar juga. Yang ininya sama seperti sebelumnya, itu membaca inputan user dan disimpan ke is member. Selanjutnya ini untuk endline
terus garis baru. Nah, untuk line 57 dan seterusnya akan dijelaskan sama partner saya yaitu Dede Amelia. Oke, jadi saya akan melanjutkan menjelaskan kode koneksi dari C++ ke MySQL yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Lutfia Ramadhani. Jadi di sini ada karakter nambah lagi sama dengan Y, yaitu karakter untuk menentukan nilai nambah lagi adalah Y. Dan di sini ada untuk perulangan do while. Lalu di sini cout menu barang and line. Jadi menampilkan ke layar menu barang dan membuat baris baru. Lalu di sini ada for perulangan for. Jika integer i sama dengan 0, j kurang dari main bar, maka i-nya ini increment atau akan menambah 1 setiap perulangannya. Lalu di sini cout akan menampilkan i ditambah 1 menu harga. Lalu selanjutnya menampilkan i ditambah 1 menampilkan menu dan harga. Lalu di sini ada cout and line menambah baris baru. Lalu di sini ada in pilihan, yaitu deklarasi untuk variabel pilihan. Untuk cout pilihan nomor barang 1 dikurang 20 ini akan menampilkan variabel akan menampilkan teks ke layar berupa pilihan barang 1 dikurang 20. 1 sampai 20. Jadi di sini kita akan memilih barang yang ada di daftar menu dari nomor 1 sampai 20. Lalu di sini ada perulangan if pilihan main bar. Jadi ini itu fungsinya untuk mengecek jika pilihan kurang dari 1 dan pilihan lebih dari jumlah main bar. Lalu program akan menampilkan jika pilihan tidak sesuai, maka akan menampilkan teks tersebut ke layar. Teks ini, pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Lalu jika pilihannya valid, maka akan melanjutkan program. Nah, di sini pesanan barang, total, pilihan, dikurang 1. Fungsinya untuk menyimpan indeks menu yang sudah dipilih. Pilihan 1 karena input dari user adalah 1. Lalu selanjutnya cout masukkan jumlah, menu pilihan dikurang 1 yang dibeli. Jadi di sini tuh menampilkan menu yang sudah dipilih ke layar. Nah, untuk ini in yaitu untuk membaca input user yang disimpan ke jumlah pesanan. Selanjutnya menampilkan baris baru dan totalnya plus itu variabel total akan bertambah menggunakan increment. Lalu perulangan if jika totalnya lebih sama dengan maksimal order maka akan keluar dari perulangan atau loop. Nah, di sini break itu fungsinya untuk lalu ini cout apakah Anda ingin memesan barang lainnya. Jadi nanti program akan menampilkan apakah kamu ingin memesan barang lainnya. Jika iya, maka kita menginput Y. Jika tidak, maka kita menginput N. Lalu program akan meminta membaca input user yang disimpan ke char nambah lagi jika kita akan menambah produk. Lalu cout and line untuk membuat baris baru. Perulangan while menutup perulangan do while jika char nambah lagi sama dengan Y yang tadi ya, yang di atas ini. Nah, lalu selanjutnya ada long total harga sama dengan 0. Ini tuh inisialisasi total harga bernilai 0 untuk menyimpan jumlah total dari semua pesanan bertipe long. Lalu di sini cout untuk menampilkan teks ke layar.
Nah, di sini set W fungsinya untuk mengatur lebar char sesuai dengan nilai set W. Set W dalam kurung n. Untuk n itu untuk menambahkan variabel nilainya. Lalu selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for ini perulangan for in i sama dengan 0 atau i kurang dari totalnya i increment. Jadi perulangan ini perulangan for in i sama dengan 0, i kurang dari totalnya, maka increment. Lalu selanjutnya ada in idx sama dengan pesanan barang. Integer dengan variabel idx sama dengan pesanan barang. Lalu di sini ada long subtotal, itu untuk menghitung jumlah pesanan dikali harga dan disimpan ke subtotal seperti long, bertipe long. Lalu ini set W left right, fungsinya untuk mengatur lebar char dengan nilai set W dan variabel i ditambah 2. Fungsi left dan right untuk meratakan teks ke kanan dan kiri. Lalu selanjutnya total harga plus sama dengan subtotal. Ini fungsinya untuk menambahkan setiap subtotal dari variabel total harga. Nah, ini untuk dikirim ke PHP-nya. Lalu program akan menambah teks ke layar. Di sini kita menggunakan if isMember sama dengan y, isMember y untuk mengecek jika user adalah member untuk menginput y. Lalu di sini program akan menampilkan diskon 10% untuk member. Ini menampilkan total harga, cout total harga untuk menampilkan total harga. Lalu untuk long jumlah bayar, ini untuk deklarasi jumlah bayar. Dan ini akan menampilkan jumlah bayar. Lalu di sini ada perulangan while untuk menutup perulangan jika variabel jumlah harga kurang dari total harga, maka menampilkan teks tersebut. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan jumlah dari jumlah bayar berapa rupiah. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan ke layar dan in untuk membaca teks. Lalu selanjutnya cout kembalian ini untuk menampilkan kembalian. Kembalian jumlah bayar dikurang total harga jika uangnya lebih dari total harganya. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan teks ke layar. Maka return 0 mengembalikan nilai 0 atau program selesai. Oke, sekian untuk C++-nya. Kami akan melanjutkan ke Taufik Hidayat dan Padli untuk menjelaskan PHP MySQL. Oke.
Selanjutnya di sini ada kode-kode untuk koneksi .php. Yang pertama tuh arrow tanda tanya PHP itu untuk kode dalam PHP-nya sendiri agar terbaca dalam PHP. Error reporting ini set itu maksudnya tuh sebuah script untuk mengaktifkan error reporting secara penuh dengan level all dengan option yang akan ditampilkan display error. Echo koneksi .php aktif itu jadi untuk ini dolar ya, dolar untuk maksudnya tuh koneksi sama dengan new MySQLi itu maksudnya tuh menggunakan objek MySQLi untuk membuat koneksi ke MySQL yang berisikan localhost, root, dan database kelompok 2. If koneksi connect error berarti jika koneksinya gagal akan menampilkan tampilan koneksi gagal yang akan terbaca sebagai connect error. Else echo koneksi ke database berhasil jika koneksinya berhasil nyambung ke database berarti akan menampilkan koneksi database berhasil. Selanjutnya ada tabel sama dengan koneksi query. Itu maksudnya tuh pengambilan sebagai penampilan tabel ke dalam displaynya. Jadi akan menampilkan tabel-tabel yang sesuai dengan SQL kami, yaitu pemesanan barang. Jika tabel numero sama dengan 0, itu maksudnya tuh untuk memastikan tabel tersebut ada. Nama tabel menggunakan spasi yang dapat menyulitkan. Lebih baik gunakan underscore. Jadi ini tuh harusnya underscore, tetapi seperti itu. Jika tabel pemesanan barang tidak ada, maka akan menampilkan tabel pemesanan barang tidak ditemukan. Jika ada, tabel pemesanan barang ditemukan. Jadi jika ada dua kata lebih, itu sebaiknya harus menggunakan underscore karena agar terbaca sebagai variabel. Karena sebelumnya kami sudah mencoba tanpa underscore itu tidak bisa. Selanjutnya di sini ada data postnya, yaitu yang berisikan nama, produk, harga, tanggal, waktu, dan stok. Jadi itu menampilkan nama pembeli, produk yang ada di proyek kami, beserta harga-harganya, tanggal pembeli itu membeli, dan waktu itu kapan waktu pembeli itu beli, dan stok yang dia beli itu berapa. Oke. Jadi di sini ada if nama, produk, dan harga. Itu maksudnya jika nama, produk, harga lebih dari 0, maka akan menampilkan pemesanan barang, yaitu yang berisikan waktu, produk, harga, nama pembeli, tanggal, dan stok, yang beserta value-value-nya agar menampilkan isi-isi yang ada di dalam database. Jika koneksi query itu true, akan menampilkan data berhasil disimpan ke database. Jika tidak, maka gagal menyimpan data dan dimasukkan ke koneksi. Selanjutnya ada koneksi close. Itu maksudnya untuk menutup jalur koneksi tersebut. Lalu ada tanda tanya arrow kanan ya, itu untuk menutup kode di PHP. Bilang tabel-tabel. Ada ini. Oke, di sini ada indeks tabel pemesanan barang, data pemesanan barang. Jadi kalau sudah terkoneksi, di sini ada tulisan koneksi PHP aktif, terus database-nya sama koneksinya udah berhasil ke database. Lalu di bawahnya ini ada data tabel
pemesanan barang ditemukan. Jadi ketika di input di programnya itu ada di sini ada nama produknya, harga produk, waktu pembelian, tanggal pembelian, dan nama pembeli. Terakhir ada stok pembeliannya. Berarti ini sudah terkoneksi. Berarti di sini semua sudah terkoneksi ke database, ke dalam database-nya. Sekian. Belum dirani. Sudah didengarnya. Bukan itu. Ini itu. Iya. Lu ngomong jika dirang. Jika di run di sini saya memasukkan input pembelian nama barang, yaitu nasi goreng gila yang nomor 1 ya. Di sini masukkan jumlah yang dibelinya itu 2. Lalu selanjutnya ada pemesanan barang. Apakah ingin memesan barang lainnya? Ketik Y. Nah, pilih nomor barangnya itu 12. Saya memilih es jeruk peras dengan harga 7.000. Masukkan jumlah es jeruk peras yang dibelinya 2. Lalu apakah ingin memesan barang lagi? Saya sudah cukup membelinya, itu ketik N. Lalu di sini ada struknya. Struknya itu ada nama jumlah nama barang, jumlahnya 2, harga satuannya 25.000. Subtotalnya 50.000. Di sini ada debug call atau client URL itu untuk memasukkan ke dalam database-nya. Di sini ada nama produknya, nama harga jumlah yang dibeli, lalu ada URL SQL koneksinya. Jadi kalau sudah di input, lalu nanti dia muncul seperti ini. Koneksi.php aktif, koneksi ke database-nya berhasil, tabel pemesanan barang ditemukan, data berhasil disimpan ke database. Dan selanjutnya barang yang kedua seperti pada gambar di sini. Nah, ketika sudah di input, pembeli apakah member? Kalau dia member mendapat diskon 10%. Di sini subtotalnya total harga 57.600. Dengan diskon 10% 6.400, jumlah yang dibayar 58.000 dan kembalian 400.000. Jadi ketika di linknya ini diklik, nah ini udah terkoneksi. Terus database-nya sudah terkoneksi juga ke database dalam database. Namun tabel pemesanan barangnya ditemukan seperti gambar yang tadi di sini. Nah, seperti itu. Sekian analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.